Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mencoba memaparkan pelaksanaan penelitian dan capaian selama penelitian dalam laporan 70% ini. Judul penelitian kami adalah desain instrumen kecepatan tendangan dalam pencak silat dengan sasaran dinamis. Kemudian beranggotakan saya sendiri, Nurul Ihsan. Kemudian anggota tim adalah Profesor Dr. Kamal Firdaus dan seorang mahasiswa S2, karena memang skema penelitian yang kami peroleh ini adalah penelitian tesis magister, yaitu Saudara Alvin Muharrem. Yang melatar belakangi kegiatan ini, pelaksanaan penelitian ini, yang pertama bahwa instrumen memang diperlukan untuk dalam pengambilan sebuah data, dan khususnya dalam pencak silat sendiri memang masih menggunakan instrumen-instrumen yang bersifat umum, dan oleh karena itu perlu didesain sebuah instrumen yang khusus untuk kebutuhan kecabangan olahraga dalam pencak silat. Instrumen yang tersedia selama ini yang masih bersifat konvensional. Kemudian kita telah berhasil mengembangkan sebuah instrumen kecepatan berbasis digital ini, cuman sasarannya belum dinamis, dan ini berdasarkan evaluasi kita belum mencapai sasaran, karena pada realitanya di dalam pencak silat sasaran yang ditendang itu tidak statis, dia dinamis gitu. Dia dinamis, artinya di dalam pengukuran pun harus instrumennya pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, dampak dari instrumen yang kita gunakan selama ini ya tentunya kepada validitas data yang masih diragukan, kemudian muara akhirnya program yang kita rancang dalam melatih atlet kurang baik. Oleh karena itu perlu solusi, di mana solusi ini memang sesuai dengan pengukuran yang dibutuhkan, yaitu kecepatan pencak silat yang sasarannya adalah dinamis. Tujuannya adalah sehingga data yang diperoleh, data yang dihimpun memiliki validitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Dan itulah kami mencoba mendesain bersama tim, bersama seorang mahasiswa S2 yang kita bimbing sendiri, yaitu Saudara Alvin Muharrem, dengan judul instrumen kecepatan tendangan dengan sasaran dinamis. Metode penelitian ini kita menggunakan metode penelitian pengembangan dengan model Bow-Engel dengan 10 tahapan, di mana 10 tahapan itu kita pecah menjadi 3 tahapan secara besar. Yang pertama tahap proyeksi instrumen, kemudian tahap pengujian penyempurnaan instrumen, dan ketiga adalah penyempurnaan serta pengujian keterpakaian instrumen. Penelitian ini sesuai dengan skema dirancang 1 tahun kegiatan. Dalam penelitian ini kita melibatkan pakar-pakar terkait validasi atau sebagai validator, yaitu pakar pencak silat, kemudian pakar instrumentasi instrumen, dan pakar tes pengukuran. Hasil yang kita peroleh sampai saat ini kita sudah melaksanakan 70% tahapan penelitian, di mana tahapan pertama adalah tahapan pendahuluan. Dalam hal ini kami mencoba merancang mendesain awal produk sesuai dengan indikator-indikator dari studi pendahuluan yang kita lakukan oleh tim. Salah satunya adalah basicnya adalah penelitian yang kami lakukan dulu. Tahap selanjutnya tahap desain awal. Berdasarkan tahapan pendahuluan kita mencoba mendesain kerangka dasar desain mekanik dari produk yang akan kita kembangkan. Setelah berhasil, di samping desain mekanik, komponen dan segala macamnya, kita melakukan bakar pertama. Pertama ini lebih mengarahkan kepada produk secara mekanik, dan ini hasilnya yaitu rata-rata 81,58%. Artinya kalau dari sisi kelayakan desain awal ini sudah layak, cuman ya terkait mekanik produk. Selanjutnya kita validasi, kita perbaiki. Perbaiki ini banyak hal ya, pertama dari sensor yang kita gunakan, kemudian dari tampilan layout, kemudian desain mekaniknya yang kita ubah.
Awalnya kita terpisah, kemudian menggunakan kabel. Nah, kita sekarang berhasil berdasarkan masukan saran kita tidak menggunakan kabel. Dan sekarang setelah kita perbaiki, kita masuk ke tahapan yang kedua. Pada saat ini, karena bukan banyak kendala, cuma ada beberapa kendala terkait menghubungi para pakar karena kondisi pada saat seperti sekarang. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan data-data itu dan kita sekarang pada tahap merevisi masukan dari para pakar untuk tahapan yang kedua, dan setelah ini kita akan memfinalisasi desain karena memang sasaran akhir pada penelitian ini adalah memang hanya dalam bentuk desain atau prototype dari instrumen kecepatan ini. Kita tidak menguji cobakan langsung ke lapangan karena memang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dan ini rancangan hasil dari tahapan yang kedua, ya. Ini akan difinalkan lagi nanti oleh pakar terkait hasil dari penelitian kita. Ini adalah sensor-sensor yang akan kita pergunakan. Di sini ada display, kemudian di sini ada menggunakan Arduino dan segala macamnya. Ini tim kita, ini mahasiswa saudara Alvin Muharel yang sebagai mahasiswa bimbingan kita. Kemudian kita dibantu oleh pakar IT yang membantu memprogram, memproduk, yang mendesain ini ya saudara Etos. Di samping itu juga kita mendapat masukan dan saran dari beberapa pakar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Sebelumnya kami akan menyampaikan luaran penelitian ini adalah dalam bentuk yang pertama adalah artikel yang akan kita publish atau kita presentasikan di seminar internasional yang insya Allah dilaksanakan di akhir Oktober nanti. Kemudian menamatkan saudara Alvin Muharel untuk jenjang S2. Pada saat sekarang ini, karena memang tahapan belum selesai, saudara Alvin masih dalam seminar proposal dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan seminar hasil dan target kita akan tercapai. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.